Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurina salatan kamilatan basyrim salaman taman wa alihi wa sahbihi wa wala haula wa la quwwata illa billah. Jadi jamaah masih subuh rumah, baik yang ada di Serambi masjid ini dan juga yang online pada pagi ini, alhamdulillah. Bika alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat Allah yang kita sampaikan ucapan alhamdulillah berkali-kali berulang-ulang. Nikmat iman Islam kita, takwa kita ini masih diberi dasar yang kuat sehingga ada itu rindu kangen untuk selalu bertemu dengan hari Sabtu dan juga hari lain yang dimana kita akan selalu menambah ilmu. Barang siapa yang berjalan keluar dari rumah menuju tempat mengaji, jika kita ini meninggal di jalan dimanapun, husnul khotimah dan menjadi ahli surga Allah. Amin. Itu janjinya Nabi sesuai dengan hadis-hadis sahihnya. Salawat dan salam juga kita sanjungkan ke Nabi Agung Muhammad SAW. Tentu harapan kita yang terbesar, kita termasuk umat yang tercatat rapi di Yaum Mahfud, ya, di Yaum Mahfud. Kita ini termasuk umat yang mentaati apa risalah yang diberikan Nabi pada kita semuanya, sehingga Allah izinkan kita untuk bisa memasuki gerbang surga, ya, kemudian meminum telaga haudnya yang disediakan Nabi, dan kita akan bahagia selama-lamanya. Allah amin. Pagi hari ini ringkas ceritanya, karena di akhir Rabiul Awal rasanya masih sangat eman-eman kalau tidak mengupas sosok Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau saya merenung sendiri, ya, kemudian melihat nasib beliau itu nangis, ya, terenyuh nangis, karena seorang Nabi akhir zaman yang sudah dicanangkan di zaman azali akan datang Nabi akhir zaman, penutup seluruh Nabi, khatamul anbiya, ternyata nasibnya nggak sebaik kita. Kita tuh lebih baik nasibnya daripada Nabi Muhammad. Lahirnya itu, kita lahir dengan bapak ada, ibu ada, ya, nggak terpisahkan. Oleh itu pagi hari ini saya ingin menceritakan diri Rasulullah, sosok yang kita rindukan, sosok yang menyelamatkan kita di dunia dan akhirat ini. Masa kita nggak paham, ya, ibu sekalian, ya. Kita pahami diri Rasulullah itu, karena hanya beliau yang bisa menyelamatkan kita semuanya ini. Kemudian pada pagi hari ini hal-hal yang perlu saya sampaikan kupasannya. Ya. Manusia pilihan, ya, yang lahir dengan kondisi serba susah, ya. Kenapa susah? Karena dalam kandungan bapaknya beliau ini, Abdullah, itu sedang mengisi dagang ke negeri Syam dan kelelahan karena ratusan kilo, ya, keliling berbulan-bulan, sehingga ketika Nabi lahir itu bapaknya meninggal di Yasrib, ya. Yasrib itu sekarang namanya Madinah Al-Munawwarah. Bagi yang sudah berhaji paham itu, di makam Baqi itu dimakamkan beliau sosok Abdullah. Jadi belum sampai melihat bapaknya sudah kondisi yatim. Yang kedua, dalam rahim ibu, ayah wafat kelelahan, ya, mesti dagang, ya. Kemudian Nabi lahir berpisah, ya, berpisah. Begitu lahir, Nabi itu tidak langsung di maaf, itu yang online, tolong dimatiin dulu TV-nya dimatiin. Siapa yang online, ya? Bu Ruby. Bentar.
Ini ada gangguan yang online itu Intel TV ini. Saya lahir, Nabi itu nggak bisa lihat langsung ibunya nggak bisa langsung juga lihat anaknya Nabi, karena harus diasuh di desa. Kenapa? Itu menjadi budaya, anak yang lahir di Mekah waktu itu harus diungsikan karena suasana jahiliyah, kafir, takut jiwanya terguncang. Diasuh oleh Halimah Sa'diah ya, di desa disusui sampai 4 tahun. Ini yang jadi begini ya, disusui wanita desa Halimah Sa'diah ya, kembali ke ibunya, namun tidak lama ibunya wafat. Coba berhenti nggak kita bayangkan ini kalau kita terjadi seperti pada keluarga kita ya. Diasuh mamanya Abu Thalib karena bapak ibunya meninggal ya. Usia kanak-kanak tidak sekolah karena beliau keluarga miskin ya. Berdagang ke negeri Syam yang jaraknya itu ya, sini Malaysia jauh malam terus gitu, nggak pernah pulang-pulang. Sekecil itu beliau itu kok dagang, karena kok di rumah nggak sama dengan siapa, nggak, orang-orang nggak ada semuanya ya. Karena berdagang itu sehingga dia tidak sekolah ya, dia mamanya. Ini mungkin sudah menjadi sunatullah ya, calon nabi akhir zaman seperti ini nasibnya itu ya, itu ya. Kemudian dengan Elta siang malam ya, berbulan-bulan, ini kan nasibnya Muhammad kecil ya. Bayangkan ketika hal itu menimpa kita, tapi alhamdulillah nggak menimpa kita. Kita lahir dengan bapak ibu lengkap, jadi nggak disebut yatim piatu, sudah Muhammad. Baik, dari ini saya akan jelaskan sedikit ya masalah kenabian. Karena Muhammad kecil ini kan belum tahu apa-apa. Dia 5-6 tahun tuh sudah ikut berdagang tuh kan nggak tahu apa-apa. Bagaimana kecil yang lain ya. Cuman kalau kita lihat ya, ada saksi-saksi kenabian Muhammad. Ya. Siapa yang pertama sebagai saksi? Saksi pertama adalah pohon sahabi. Kenapa disebut pohon sahabi? Bahasa sahabi itu kan akar katanya apa Pak? Sohib, sahabat. Dan ini sampai sekarang sudah berapa ribu tahun? Sudah 1400 tahun ya, masih hidup. Termasuk dalam Guisbok ya, bahwa ini adalah termasuk pohon tertua sebagai saksi hidup sahabat Nabi. Kenapa sebagai sahabat? Coba kita lihat di negara Yordania, sebuah pohon tumbuh timbul ya, kokoh dan berdiri sendiri. Pohon itu diyakini sebagai pohon sahabi ya, yang juga dijuluki sebagai sahabat Rasulullah yang masih hidup sampai sekarang, masih hidup sebagai saksi. Diberikan usia pohon tersebut sudah mencapai lebih dari 1400 tahun ya, sejak Nabi lahir ya, dari berdagang itu. Pohon sahabi atau juga dikenal di kalangan orang Arab dengan nama Al-Buqayyawiyah, atau pohon yang Allah berkahi. Kalau nggak diberkahi, kalau di padang tandus ribuan tahun masih hidup seperti itu, rimbun lagi. Dan di situ nggak ada pohon kecuali pohon sahabi saja. Pohon sahabi di Yordania itu berjarak dengan 150 dari kota Amman ya, ibu kota Yordania. Lokasinya di Gurun Utara Yordania, wilayah Samawi provinsi yang ini Pak Haji Karsono itu bisa ke sana. Orang-orang yang mampu keuangannya, Pak Haji Yeta, daripada ke jauh-jauh ke Jepang. Ini penting sekali ya, pengen sekali lihat pohon sahabi di Yordania itu kayak apa. Ke sana masih aman ya. Nah, ya, betapa rindunya kangennya piknik di pohon sahabi ini berfoto sama orang situ ya. Masya Allah, kayak apa itu? Kita lihat penampakan pohon sahabi hingga kini ya menjadi objek wisata dunia.
Kita lihat pohonnya ya. Nah ini pohonnya. Ini jadi objek wisata orang berfoto di situ. Ya, Pak. Coba ini di sekitar itu nggak ada pohon kecuali pohon sapi saja. Ya. Ribunya bukan main. Ya. Bukan main. Seribut itu gitu. Ya. Ini kalau di Jawa Mbak. Kalau di Jawa mungkin sudah dikasih nasi kuning, ingkung. Ya Pak, ini gimana ya? Nah ayam goreng, jajan pasar, gitu kan? Kalau di Indonesia loh ya, pohon keramat. Pohon keramat, kayak di mana? Alun Kidul Jogja itu ada 2 pohon beringin. Di orang yang itu ditutup matanya untuk berjalan. Siapa yang bisa berjalan di antara 2 pohon beringin itu berarti dia akan selamat beruntung. Dan itu saya bisa menyaksikan aja, kurang bule, kurang mana. Jaraknya kira-kira antara pohon beringin satu dengan lain itu kira-kira ya sekitar 300 meter. Tapi nggak pernah bisa ada yang masuk si pohon itu dengan tutup matanya itu. Sudah lurus bilang, yo belok. Boleh disaksikan di Jogja itu. Tiap hari Sabtu Minggu ramai. Ya. Itu Indonesia. Di sana dipakiri agar nggak jadi sirik. Ya sirik ya. Iya. Saksi kedua adalah seorang pendeta Buhaira ya. Masih ingat ya saya pernah bicarakan tahun lalu di sini. Pendeta Buhaira ini seorang pendeta ya. Nah, nih cirinya. 3 pakar tafsir dan syarah Ibnu Hisham, Mus'ab dan Al-Baghdadi, Muhammad bin Tabari menceritakan kisah pendeta Buhaira yang penuh dengan Muhammad kecil. Saat itu usia Nabi Muhammad ya sekitar 9 atau 12 tahun ketika ikut berdagang Abu Thalib. Nabi Muhammad sedang bersama pamannya Abu Thalib dan rombongan berdagang Quraisy dalam perjalanan untuk berdagang ke negara Syam. Syam itu Suriah, Palestina yang sekarang sedang perang ya, Hamas itu, dan kemudian Yordania dan Lebanon. Negara-negara ini yang pernah perang Suriah hancur sekarang, ya. Lebanon juga sudah hancur, sudah perang berkali-kali. Yang masih utuh Yordania. Nah, Yordania juga akan diserobot, ya barangnya sudah mulai kiamat itu sudah sekarang kiamat. Ya, jadi pendeta ini kita masih belum selesai. Sosok pendeta Buhaira siapa ini? Ya. Dia sosok pendeta yang melestarikan ajaran Isa alaihissalam, ya, bahwa Tuhan itu Esa. Ya. Isa alaihissalam adalah utusan manusia biasa. Jadi dia yakin bahwa Isa itu manusia biasa dan dia adalah utusan. Di situ dia meyakini sesuai dengan Injil yang dia baca. Ya. Karena dia seorang penginjil. Dan ini belum ada sosok Nabi Muhammad. Cuman ketika bertemu di pohon sahabi, ya sama-sama berteduh, karena rumahnya pendeta ini dengan pohon sahabi nggak jauh, ya, nggak jauh. Pendeta paham pada sosok Muhammad kecil adalah Ahmad, ya, dalam Injil disebut Ahmad, Nabi akhir penerus Isa alaihissalam, ya, yang tersirat dalam Injil. Jadi Ahmad itu sudah tersirat dalam Yabur yang minggu lalu ya, Yabur di Taurat ada, kemudian di suhunya Adam juga ada, semua ada. Nabi Muhammad ini sudah ada. Allah sudah merancang itu semuanya. Kemudian lihat Muhammad kecil ini, pendeta tadi itu menghubungkan dengan ayat-ayat yang ada dalam Injilnya yang kita lihat. Ya. Salah satu tandanya kata pendeta tadi itu adalah daun pohon sahabi yang disebut sahabat Nabi itu selalu bergerak memayungi Muhammad kecil, bahkan ketika pendeta melakukan singgah di rumahnya di tempat dia tinggal, sinar matahari selalu diselimuti awan untuk Muhammad. Jadi ketika rombongan itu ke rumahnya pendeta untuk dijamu gitu ya, ditanya banyak orang, itu yang dipayung itu hanya diri Muhammad saja, mayang tadi.
awal tadi memayungi diri Muhammad, yang lain itu nggak dipayungi. Maka Buhaira ini makin penasaran. Tadi pohonnya memayungi, sekarang awan juga memayungi, ya. Yang lain kena panas. Ya. Nah, kuil pendeta Buhaira, ya, lokasi zaman Muhammad di Yordania masih ada, hingga sekarang masih ada. Dan Pak, kalau kita ke sana bisa lihat ini, ya. Kuilnya kayak apa, rumahnya ini ya. Nah inilah kuil yang sekarang masih dilestarikan oleh Yordania, ya. Dilestarikan sebagai satu benda atau rumah purbakala yang tidak boleh dirusak, dirobohkan. Asli seperti ini mas, ya. Asli seperti ini. Ini juga tanpa semen ya. Ya Pak Kajar, tanpa semen katanya. Batu ditumpuk-tumpuk saja. Ya. Ya ini kalau kita banyak tuh ya, Timbari sudah saya terangkan kondisi dalamnya macam-macam. Ya, kondisi rumah pendeta ini ya. Ya. Ya, ringkasan misi dagang Nabi ya. Usia 8 tahun Nabi menjadi yatim piatu, tidak disekolahkan sebab miskin. Ikutlah pamannya Abu Talib menjadi pedagang. Beberapa bulan lamanya keliling dengan unta dan rombongan pedagang Quraisy ya. Ketika berdagang ini, ibu paham nggak yang dijual belikan Nabi Muhammad kecil ini barangnya siapa? Barangnya siapa? Siti Khadijah. Bosnya itu Siti Khadijah. Ya. Masya Allah. Ya. Nah, usia 7 tahun menjadi pemimpin rombongan pedagang sebab pamannya Abu Talib sudah lemah. Ya, sudah lemah. Sudah lemah ya. Usia 2 tahun akhirnya direkrut saudagar kaya, yaitu Siti Khadijah yang belakangnya menjadi istrinya ya, yang akhirnya dilamar menjadi suami. Jadi yang melamar bukan Muhammad Pak, tapi Muhammad dilamar menjadi suaminya. Boleh, boleh. Contohnya sini. Dan selisih umurnya 12 tahun. Siti Khadijah lebih tua di Muhammad 15 tahun. Ya. Punyakah keturunan? Karena itu Siti Khadijah sudah 40 tahun. Kira-kira punya keturunan enggak? Bapak Ibu sekalian? Punya. Punya keturunan. Ya. Bahwa sejak menjadi dagang, semua barangnya diambil dari Khadijah dan ini. Nah ini dia anak-anak Siti Khadijah. Qasim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kulsum, ya, Abdullah dan Ibrahim. Tapi Ibrahim ini yang lahir di Madinah semuanya adalah putra putri dari Khadijah kecuali Ibrahim yang lahir dari Maria Al-Qibtiyah. Dan semuanya meninggal sebelum Rasulullah. Masya Allah. Ini semuanya meninggal Pak, kecuali Fatimah ya, meninggal 6 bulan setelah kematian Rasulullah. Nyusul Fatimah meninggal. Fatimah ya. Dan meninggalnya ini juga tragis Fatimah ini ya, pernah saya ceritakan karena ada fitnah sehingga dia perang sendiri dengan Abu Thalib, Ali, sahabat Nabi yang kecil. Ali bin Abi Thalib kan, sahabatnya itu, pamannya kan. Nah itu perang sendiri dengan dia dan dia kena panah Fatimah ini. Misalnya begitu ya, pernah saya ceritakan di sini. Ya barangkali itu kita sudah selesai ringkas padat untuk didiskusikan barangkali ya yang online dan juga yang offline. Semoga ada manfaat yang begini. Kita kembali kepada pembawa acara Pak Ketua untuk dielaborasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.